Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tufa Juliansyah, NRP 15.19052. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil yang telah saya buat mengenai multimedia interaktif sinkronus dengan menampilkan komponen multimedia seperti gambar, video, dan audio sesuai dengan timeline tree yang sudah ditentukan. Langkah awal yang pada Adobe Animate ini, saya masuk pada File, lalu klik New. Selanjutnya, pilih preset yang akan digunakan. Saya menggunakan preset High Definition, lalu klik Create. Selanjutnya, bila sudah masuk pada timeline, lalu pilih atau tambahkan layer-layer yang akan digunakan. Layer sendiri difungsikan untuk memisahkan komponen yang akan dimasukkan secara terpisah. Di sini saya menggunakan 5 layer yang terdiri dari background, video, musik, teks, dan gambar. Apabila sudah menginputkan nama yang akan digunakan, selanjutnya masuk pada library. Pada library ini mengimportkan file-file yang akan digunakan untuk pembuatan multimedia interaktifnya. Seperti ini, saya telah mengumpulkan data-data atau file-file yang akan digunakan untuk multimedia interaktif sinkronus. Dapat di drag and drop pada library Adobe Animate. Apabila sudah di drag and drop, maka akan muncul file-file yang telah diimportkan tadi. Selanjutnya, langkah pertama pada layer timeline, saya memasukkan background terlebih dahulu. Ketika gambar sudah ditentukan sebagai background, dapat ditekan lalu di drag and drop pada framework-nya. Contohnya seperti ini. Bila sudah, dapat ditentukan position and size-nya sesuai dengan framework-nya ataupun sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, di sini saya menambahkan logo agar menambah estetika dari framework-nya dengan melakukan hal yang sama seperti background. Mendrag and dropkan pada framework-nya. Selanjutnya, saya akan menambahkan musik. Pada musik ini, masuk pada library, lalu klik musik yang sudah diimport tadi, lalu dapat klik kanan. Selanjutnya properties, masuk pada action script, lalu dapat dicentang export for action script-nya. Apabila sudah, dapat dirubah kelas dari action script-nya ataupun dari video ataupun dari musiknya sesuai dengan keinginan masing-masing. Saya menamainya dengan musik. Apabila sudah, dapat diklik OK. Selanjutnya, musik ini dapat di drag and drop pada framework-nya. Apabila sudah, pada layar musik akan muncul suatu garis pada keyframe-nya. Apabila telah mendrag and dropkan pada framework-nya, selanjutnya dapat dilihat pada timeline tree. Musik dimulai dari 0 detik hingga 20 detik. Oleh karena itu, dapat di drag frame pada layar musik hingga menuju detik ke-20. Seperti ini contohnya.
Lalu apabila sudah, dapat diklik kanan lalu insert keyframe. Setelah itu, saya akan menambahkan yaitu gambar. Pada layar gambar, masuk pada library kembali, lalu pilih gambar yang akan dimasukkan pada framework. Saya menambahkan dua gambar, yaitu dengan nama Minion 1 dan Minion 2, dengan format JPG. Lalu dapat diklik lalu drag and drop pada framework. Contohnya seperti ini. Selanjutnya masuk pada properties, dapat dirubah posisi dan ukurannya. Apabila sudah dirubah, dapat diklik kanan lalu convert to symbol. Selanjutnya pada convert to symbol ini dapat dirubah namanya sesuai dengan keinginan, lalu tipenya dapat dirubah movie clip ataupun grafik. Apabila sudah, klik OK. Selanjutnya, pada gambar ini, masuk pada Properties, lalu masukkan instant name. Instant name ini difungsikan untuk suatu identitas yang berguna untuk menghubungkan suatu seperti movie clip dengan script yang nanti akan digunakan. Seperti contohnya saya akan menambahkannya dengan nama Minion 2. Minion 2 seperti ini. Selanjutnya, dikarenakan pada timeline tree-nya terdapat dua gambar, maka pada gambar ke-1 dari titik 0 hingga titik 10, dari titik 0, maka di-drag hingga menuju titik 10. Apabila sudah, klik kanan, insert keyframe. Apabila sudah insert keyframe, maka masukkan kembali gambar kedua dari titik setelah 10 detik menuju 20 detik. Selanjutnya, sama halnya dengan gambar pertama, dengan memilih gambar kedua, lalu drag and drop pada framework, lalu convert to symbol, dan masuk pada properties, lalu object, dan instance name-nya dapat dirubah. Di sini saya merubahnya dengan Minion 2. Apabila pada gambar ke-1, saya menamainya dengan Minion 1 pada gambar ke-1. Apabila sudah memasukkan gambar kedua, maka dapat di-drag frame tersebut menuju titik 20. Menuju titik 20, lalu dapat di-insert keyframe. Selanjutnya, dikarenakan pada timeline terdapat gambar 1 dan gambar 2, maka saya menambahkan insert keyframe tersendiri, di mana insert keyframe tersendiri ini berguna untuk menghentikan gambar pertama dan merubahnya menjadi gambar kedua. Selanjutnya, pada gambar kedua, agar tidak terjadi error ataupun agar gambar 2 tersebut dapat berhenti seperti gambar 1, maka saya menambahkan kembali sintak
atau kode dengan contoh seperti berikut. Dapat diklik kanan, lalu pilih action. Selanjutnya pada action dapat ditambahkan sintaks seperti minion dot stop, di mana minion dot stop ini berfungsi untuk menghentikan gambar kedua, lalu minion 2 dot visible sama dengan false ini berfungsi untuk menyembunyikan gambar yang telah diinputkan tadi. Sama halnya dengan gambar ke-1, menggunakan sintaks minion 1.stop untuk menghentikan gambar 1, lalu minion visible sama dengan false ini untuk menyembunyikan gambar 1 tersebut. Selanjutnya, saya di sini memasukkan gambar, maksud saya memasukkan teks, di mana pada teks ini, pada timeline tree, dimulai dari titik 0 hingga titik 20 detik, maka langkah awal pada teks tersebut yaitu masuk pada tools, lalu pilih text and tools, lalu dapat diklik di bagian framework-nya. Apabila telah diklik, dapat dimasukkan kata ataupun teks yang akan dimasukkan pada framework. Selanjutnya dapat dirubah menuju dynamic text, lalu pada teks ini dapat dirubah seperti posisi dan ukurannya, lalu seperti fontnya, lalu size-nya atau ukuran dari font tersebut, lalu warna, dan lain-lainnya. Apabila sudah menginputkan teks, maka masuk pada teks, lalu drag hingga titik ke 20. Setelah masuk pada titik 20, setelah di drag, lalu klik kanan, insert keyframe. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu memasukkan video. Pada video, timeline tree-nya sama dengan seperti gambar, yaitu pada video 1 dari detik 0 hingga detik 10, lalu video 2 dari titik 10 sampai dengan titik 20. Pada langkah awal pada layar video, masuk pada file, lalu klik import, masuk pada import video, lalu klik browse. Klik browse ini mencari video yang akan dimasukkan pada framework. Contohnya saya memasukkan video trailer pertama, lalu klik open. Apabila sudah klik open, dapat di next, lalu next kembali, lalu finish. Contohnya seperti ini. Dikarenakan video tersebut menutupi framework, dapat dirubah pada posisi dan ukurannya, dapat ditentukan. Selanjutnya, apabila sudah ditentukan posisi dan tempat yang berada di mana pada framework, lalu pada video, masuk pada properties, lalu klik object, lalu masukkan instant name, seperti ini, video 1, contohnya video 1. Apabila sudah, dapat di drag frame pada layar video hingga titik ke 10.
di drag pada titik ke-10, lalu klik kanan insert keyframe. Selanjutnya di sini saya membuat kembali keyframe tersendiri di mana difungsikan untuk menghentikan video pertama dan menyembunyikan video pertama agar video kedua dapat memulai. Dan tidak terjadinya tabrakan, contohnya tabrakan seperti audio ataupun tabrakan dari kedua video yang telah diinputkan tadi. Sama halnya dengan gambar, dapat diklik kanan lalu masuk pada action, lalu inputkan instance name yang telah diinputkan tadi pada properties object. Contohnya video.stop, lalu video.visible sama dengan false. Apabila sudah, masuk pada layer video kedua, lalu masuk pada file, lalu klik import video, sama dengan video pertama, masukkan video yang keduanya, lalu klik open, next, lalu finish seperti tadi. Dapat dirubah kembali seperti position and size-nya. Selanjutnya sama halnya dengan video pertama, masuk pada properties, lalu klik object, dapat dirubah pada instance name-nya. Lalu pada video kedua yang telah diinputkan tadi, seperti video pertama itu masuk pada properties, lalu klik object, masukkan instance name-nya, lalu drag frame tersebut menuju titik 20, lalu klik kanan, insert keyframe. Apabila sudah, klik kanan kembali, lalu klik action, lalu masukkan sintaks seperti sintaks video pertama dengan merubah instance name-nya saja seperti video2.stop, lalu video2.visible sama dengan false yang difungsikan untuk menghentikan video kedua dan menyembunyikan video kedua. Selanjutnya, semuanya telah selesai diinputkan sesuai dengan timeline tree-nya. Untuk hasil dari pengerjaan pembuatan multimedia interaktif sinkronus ini seperti berikut. Seperti itu hasil dari pembuatan multimedia interaktif sinkronus yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan multimedia interaktif asinkronus dengan menampilkan komponen multimedia seperti gambar, video, dan audio sesuai dengan timeline tree yang sudah ditentukan, dan dengan menggunakan fungsi tombol. Selanjutnya pada multimedia asinkronus, pertama saya masuk pada file, lalu klik new, lalu
Pilih preset yang digunakan, saya menggunakan preset High Definition, lalu klik Create, lalu masuk pada Timeline. Pada Timeline di sini saya menambahkan beberapa layer. Di sini saya menambahkan 7 layer, di mana layer pertama itu background, selanjutnya poster, video, musik, action, text, dan button. Apabila sudah menginputkan sesuai dengan keinginan, lalu masuk pada library. Pada library ini sama seperti Synchronous, memasukkan file atau data-data yang akan digunakan pada framework-nya. Lalu langkah awal yang saya akan gunakan pada asynchronous ini yaitu masuk pada background, layer background, lalu memasukkan background yang akan digunakan. Cukup di drag and drop saja pada framework-nya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan poster, di mana poster ini sama dengan background, di drag and drop saja pada framework-nya. Lalu setelah di drag and drop, masuk pada properties. Pada properties ini dapat dirubah position and size-nya terlebih dahulu. Apabila sudah menemukan posisi dan ukuran yang sesuai, maka dapat diklik kanan, lalu create to symbol, lalu ubah namanya sesuai dengan keinginan. Namun di sini saya merubahnya menjadi gambar namanya, lalu klik OK. Selanjutnya masuk pada properties, object, lalu instance name-nya saya rubah menjadi namanya yaitu poster film, dan instance behavior-nya saya menggunakan movie clip. Lalu selanjutnya saya masuk pada layer video. Pada layer video di sini saya menambahkan 2 video yang berbeda. Untuk video sendiri masuk pada file, lalu klik import, import video, lalu browse, masukkan video yang akan diimportkan. Apabila sudah, klik open, lalu next dan finish. Selanjutnya dapat disesuaikan kembali seperti posisi dan ukurannya. Apabila sudah dirubah dengan sesuai keinginan, lalu rubah instance name-nya menjadi pada video pertama. Di sini saya merubahnya menjadi video trailer saja. Lalu pada video yang kedua, di sini saya merubahnya menjadi video trailer 1. Selanjutnya pada layer musik, di sini saya memasukkan 2 buah musik, yaitu musik pertama dengan diklik kanan, lalu klik properties, lalu pada action script-nya, pada kelasnya dapat dirubah namanya. Di sini saya merubahnya menjadi Spider-Man Song, lalu klik OK. Selanjutnya pada musik yang kedua, sama seperti musik pertama, klik kanan, masuk pada properties, action script, lalu rubah class name-nya sesuai dengan keinginan. Di sini saya merubah class name-nya menjadi lagu 2 untuk musik yang kedua. Selanjutnya di sini saya menambahkan teks. Untuk teks sendiri, langkah awalnya yaitu masuk pada tools, lalu klik text tools. Selanjutnya di drag saja, lalu ditekan hingga sesuai dengan batas frame atau batas kesesuaian dari framework-nya ingin disimpan di sebelah mana. Apabila sudah, masuk pada instance behavior-nya di sini dimasukkan yaitu dynamic text, lalu instance name-nya dapat dirubah sesuai dengan keinginan. Namun pada instance name yang saya gunakan, yaitu di sini saya menambahkan
namanya menjadi sinopsis. Pada teks ini saya telah merubah seperti dari segi font karakternya, lalu merubah dari segi warnanya dan dari segi ukuran fontnya. Selanjutnya, di sini saya menambahkan button-button pada layar button. Terdapat kurang lebih 10 button yang dipergunakan, di mana pada button pertama contohnya show description. Show description ini berguna untuk menampilkan description dari teks yang sudah dibuat, lalu ditampilkan pada teks. Lalu hide description ini berguna untuk menyembunyikan description yang sudah dimunculkan tadi. Lalu show poster difungsikan untuk menampilkan posternya, hide poster untuk menyembunyikan posternya. Lalu show trailer difungsikan untuk menampilkan video pertama. Lalu change trailer difungsikan untuk mematikan video pertama lalu menampilkan video kedua. Dan hide trailer difungsikan untuk menyembunyikan atau menghentikan video yang kedua. Selanjutnya, terdapat 3 buah button untuk musik, di mana pada button pertama ini difungsikan untuk menampilkan atau memutar musik pertama. Lalu button yang kedua ini difungsikan untuk menghentikan musik pertama, lalu memulai musik kedua. Dan button yang terakhir difungsikan untuk menghentikan lagu dari musik kedua. Lalu pada action, di sini dapat diklik kanan pada layar action, lalu terdapat program yang telah ditentukan untuk buttonnya, yaitu seperti import flash media dan flashnet ini difungsikan untuk library sound channel dan URL. Pada kondisi awalnya, yaitu video trailer dan video trailer 1 poster film dan sinopsis ini, kondisi awalnya yaitu 0 atau bernilai 0, di mana kondisi awal ini yaitu tidak memutar seperti video ataupun tidak memunculkan poster film dan sinopsisnya. Selanjutnya, pada pembuatan variabel untuk menempatkan file audio, yaitu membuat variabel. Di sini saya menggunakan variabel back sound spider, dan Spider-Man song ini yaitu merupakan kelas dari lagu pertama, yaitu Spider-Man song. Selanjutnya back sound spider 2 ini yaitu musik kedua, dan lagu 2 ini merupakan variabel yang diambil dari musik kedua pada kelas action script-nya. Selanjutnya, pada file text spider ini yaitu difungsikan untuk membuat variabel untuk menempatkan file dengan format txt. Lalu load spider load new URL ini difungsikan untuk memanggil nama txt dari folder yang sudah ditentukan, seperti contohnya di sini, yaitu merupakan deskripsi Spider-Man txt. Ini merupakan isi dari teks yang akan dimunculkan nantinya.
Selanjutnya, fungsi memasukkan teks ke dalam komponen text tool, di mana function load spider ini memasukkan dari instance name-nya, yaitu Synopsys ini merupakan instance names dari text tools-nya. Lalu masuk pada button tombol musik mati ini, yaitu ketika musik akan dihentikan, ketika menekan tombol musik off, maka musik pertama akan berhenti berputar, lalu musik kedua akan menyala, musik off sendiri. Dan ini merupakan instance names dari button. Lalu musik off 3 ini yaitu merupakan dari instance names dari button ketiga yang difungsikan untuk menghentikan musik dari lagu kedua. Selanjutnya, musik on ini berfungsi untuk menyalakan musik pertama dengan nama yaitu musik on pada instance name-nya, dengan play yang diartikan untuk memutar musik. Lalu button tombol memunculkan teks ini yaitu di sini menggunakan Synopsys yang berasal dari instance name-nya. Lalu button show dash ini merupakan instance names dari button show description-nya. Selanjutnya dengan nilai 1, di mana nilai 1 ini yaitu difungsikan untuk memunculkan teksnya. Lalu button hide text ini yaitu difungsikan untuk menyembunyikan atau menghentikan description pada text tools-nya dengan nilai 0 yang diartikan yaitu untuk menyembunyikan teksnya. Lalu button tombol memunculkan gambar, button show post ini merupakan instance name dari button show poster. Lalu poster film ini merupakan instance names dari posternya. Selanjutnya button tombol menyembunyikan gambar, button hide post ini merupakan instance name dari buttonnya. Lalu poster film merupakan instance name dari posternya dengan nilai 0. Selanjutnya button tombol memutar dan menampilkan video, di mana pada button show trailer ini yaitu button untuk menampilkan video pertama. Video trailer ini merupakan instance names dari video pertama. Lalu button hide trailer ini yaitu merupakan button kedua yang difungsikan untuk mematikan video pertama dan menyalakan video kedua. Selanjutnya button terakhir yaitu button stop, di mana button stop ini difungsikan untuk menghentikan video kedua dengan instance name-nya itu video trailer 1 yang merupakan instance name dari video 2. Selanjutnya, hasil dari pembuatan multimedia interaktif asinkronus yang telah saya buat yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, saya akan menampilkan
description, show description, muncul kata-kata yang telah ditentukan pada file txt yang telah diinputkan pada actionnya. Lalu hide description ini untuk menyembunyikan descriptionnya. Lalu show poster untuk menampilkan poster. Lalu hide poster untuk menyembunyikan posternya. Selanjutnya show trailer, yaitu untuk memulai video pertama. Lalu change trailer, difungsikan untuk menghentikan video pertama lalu menyalakan video kedua. Lalu hide trailer untuk menyembunyikan video kedua. Selanjutnya terdapat 3 button. Di sini difungsikan untuk yang pertama menyalakan musik ke-1. Selanjutnya button kedua menghentikan musik pertama lalu menyalakan musik kedua. Lalu button ketiga untuk menghentikan musik kedua. Sekian dari penjelasan dan hasil dari pembuatan multimedia sinkronus dan asinkronus. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada suatu kesalahan dari segi penampilan videonya maupun dari segi kata-kata yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.